Dengan kehidupan. Oke. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maba'du. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini kita bisa berkunjung dan silaturahim di DKM Masjid Jami Mahabbatul Mu'minin. Dan alhamdulillah kita juga bersama kawan penyuluh dari Kecamatan Palmerah, Alhamdulillah, Kementerian Agama Jakarta Barat. Ya, siap. Dan mudah-mudahan para guru kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kawan-kawan, sahabat penyuluh di mana saja berada, alhamdulillah atas irodah dan kudrohnya pada hari ini kita bisa silaturahim, kita bisa berkunjung, sekaligus juga memberikan sharing ya, bagaimana pengurus DKM Masjid Jami ini bisa memberikan kontribusi yang sangat besar buat masyarakat di lingkungan masjid. Dan alhamdulillah ini juga kita bisa hadirkan penyuluh Kecamatan Palmerah, dan beliau adalah salah satu penyuluh teladan di tingkat Kota Jakarta Barat tahun 2024 ya. Dan juga di samping saya Pak Ustadz Haji Hidayatullah sebagai Ketua DKM Masjid Jami Mahabbatul Mu'minin, yang insya Allah mungkin nanti kita akan sharing ya terkait beberapa program kemasjidan dan juga mungkin apa sih sebenarnya peran pengurus dan juga apa sih fungsi daripada masjid yang sesungguhnya dan sebenarnya. Nah, sesuai dengan era dan zaman yang cukup luar biasa ini, jadi era digital ini, tentu saja bagi kita sebagai jamaah yang di lingkungan masjid ingin merasakan kenyamanan di masjid. Betul. Nyaman di masjid, ibadahnya nyaman, terus juga kita bisa berkontribusi dengan bahagia dan sebagainya. Oke, kita sapa aja pada Bang Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Juga Ustaz Sam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya makin sehat ya. Alhamdulillah, amin. Berkat doa para guru, insyaallah luar biasa. Ya, jadi kegiatan selama 1 minggu ini di Kecamatan Palmerah bagaimana Ustaz Sam? Ya, alhamdulillah. 1 minggu ini kita lagi gercep itu gerak cepat untuk program si halal ya, pembuatan sertifikat halal gratis untuk UMKM yang menengah ke bawah yang kita kategorikan dengan siap declare, karena dengan kuota yang berdesak-desak ya. Jadi Ustaz Iqbal nih kuota berdesak-desak nih nasional, terbatas. Alhamdulillah dari yang semua kita ajukan itu sudah bisa masuk di tracking submit PU, sudah kelas semua, tinggal menunggu di komite fatwanya saja. Nanti kalau di komite fatwa lulus ya tinggal terbit sertifikat halalnya. Begitu Pak Ustadz Haji Hidayat, insyaallah. Concern di pendampingan si halal ya. Si halal. Sistem informasi halal dari BPJPH Kementerian Agama. Ya luar biasa, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Amin. Dan mungkin saya juga pengen nyapa juga nih Bang Haji Hidayatullah ya, bahwa memang beliau ini kalau saya lihat kegiatan-kegiatannya sangat luar biasa ya, sebagai ketua DKM yang fighter gitu ya. Fighter. Ya, pejuang. Ya, tentu beliau ini punya motivasi pasti. Ya, punya motivasi. Kenapa sih bisa sampai merealisasikan beberapa program yang sangat luar biasa. Dan yang saya tahu ya, para sahabat penyuluh di Masjid Jami Mahabbatul Mu'minin itu program sangat luar biasa. Ada program Yaumiyah ya. Dakwah Yaumiyah. Terus juga ada program sosial seperti santunan, terus juga cukur gratis, apalagi Hitan gratis. Dan mungkin nanti lebih lengkapnya kita dengarkan Pak Ustadz Hidayatullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai guru saya nih. Insyaallah. Terima kasih. Ustaz Iqbal, beliau sama-sama dari penyuluh dari kantor urusan agama Kalideres dan Palmerah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahmi berkumpul ya di kantor DKM Masjid Jami Mahabbatul Mukminin. Mudah-mudahan dari kantor yang sederhana ini menjadi kantor perubahan, Amin, amin, amin. inspirasi dan memotivasi jamaah dan juga masjid-masjid lainnya. Insyaallah luar biasa. Dan alhamdulillah selama 2 tahun kami menjabat, kami terus bermetamorfosis, Insyaallah. berbenah Ustaz. Ya. Berbenah, karena bagaimanapun Pak Ida Faruk Tapansob, apabila satu target urusan Telah selesai, maka bikin target yang lainnya. Masya Itulah yang Allah. terus kami lakukan. Luar biasa. Baik dari segi fisik, dalam hal ini perbaikan sarana prasarana pendukung dakwah di masjid, dan alhamdulillah kami sedang membangun kantor DKM dan ruang serbaguna, dan juga mungkin ini nanti kantor DKM ini akan menjadi sentral pertemuan DKM bukan hanya cita-cita kami nih, impian kami bukan hanya di wilayah Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, tapi juga Insya Allah Jakarta Barat, bahkan Insya Allah menasional. Masya Allah. Amin, 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 amin. Amin. Jadi kita terus berjalan, sirfa innal matluba amama. Terus berjalan, terus bergerak karena kita punya target besar yang ada di depan sana. Gitu Ustaz. Mohon doanya. Luar biasa. Luar biasa. Berarti dari paparan sedikit tadi ya tentang kiprah masjid dan juga kiprah pengurus ya di DKM Masjid Jami Mahabbatul Mukminin ini punya impian yang sangat luar biasa ya, bagaimana bisa pengurus masjid ini bisa punya jaringan ya. Betul. Jaringan yang sampai tingkat yang Masjid. sangat luas gitu kan, supaya bisa saling mensupport, bersinergi dan sebagainya. Tapi itu memang satu perkara yang tidak mudah, butuh perjuangan gitu ya. Dan tentu pasti harus ada kolaborasi. Nah, kira-kira pandangan penyuluh gimana nih? Masya Allah. Ini saya beri salam dulu kira. Langsung aja. Oke, terima kasih. Insya Allah Ustaz Muhammad Iqbal, Ustaz Haji Hidayat ini sangat luar biasa dalam membangun gerakan masjid ini. Karena masjid di sini bukan difungsikan sebagai hanya sentral tempat ibadah, artinya ibadah sholat saja. Tetapi ini sangat luar biasa. Tadi kalau menurut saya tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Haji Hidayat selaku DKM, tadi program-program yang sudah dilakukan pertama selain takmir masjid, terus juga ada khitanan massal, terus mondok gratis, gudang sembako masjid, bank minyak jelantah, perobatan gratis, sampai cukur gratis. Ini udah sangat luar biasa. Jadi yang diajarkan oleh baginda Rasul ini sudah bisa diterapkan dalam doa yang selalu kita baca saban hari. Saban itu bahasa apa ya? Setiap hari. Ya, setiap hari. Ya maklum lah kalau orang Betawi kadang-kadang susah. Ya, kita suka sering baca. Ya kalau para ustadz mungkin sudah paham, sudah mengerti doa selamat. Kalau kita sebut doa sapu jagat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa sihatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya, ini sudah terimplementasikan di Masjid Mahabbatul Mukminin ini. Ya, mudah-mudahan di masjid lain juga. Gimana? Satu, salamatan fiddin. Masjid jadi sentral tempat ibadah. Tuh, kalau sudah kita beribadah di masjid, ya kita salamatan fid, kita selamat nih di agama kita, di Islam.
Benar nggak? Wa dunya wal akhirah, kita selamat di agama kita di Islam, selamat di dunia juga selamat di akhirat. Kita sholat jamaah di masjid. Jadi pemberdayaan untuk ibadah ini luar biasa. Yang kedua, wasihatan bil badani, ini masjid ini menjaga kesehatan masyarakat. Tadi ada apa? Pengobatan gratis. Terus khitanan gratis, bekam gratis. Ini terimplementasi. Wasihatan bil badani. Jadi sehat badan, bukan badan itu bukan badan kita, tapi badan umat Islam, badan masyarakat Islam, badan masyarakat sekeliling masjid setempat. Bahkan jamaah yang datang ke masjid ini dari mana pun dia, asal apapun dia, ketika ada pengobatan gratis maka gratis. Betul Ustaz? Betul. Tidak ada dipungut biaya. Itu luar biasa. Jadi jadi secara umum ya, secara bahwa penyuluh ini sebenarnya memang fungsinya sebagai penerang. Penerang. Ada penyuluh agama Islam. Ada penyuluh agama Islam, ada penyuluh agama Kristen, non Muslim ya. Pokoknya berkaitan dengan Muslim saja. Ya, termasuk tadi si halal juga diurus. Betul, si halal sudah diurus. Jadi mungkin saya ambil simbol sedikit ya, bahwa memang harus bisa ada kolaborasi antara penyuluh dengan pengurus masjid, ya, artinya untuk bertujuan memakmurkan masjid. Nah, cuma mungkin sebagai pengurus ya, Haji langsung sebagai ketuanya, pasti punya tim, ya, punya pengurus, ya, yang memang betul-betul dan bersungguh-sungguh untuk sama-sama memakmurkan. Kenapa masih siap? Kembali kepada peran masjid. Ya, kembali kepada peran masjid. Kapasitas kami sebagai DKM, peran masjid itu yang pertama adalah sebagai Baitullah. Bagaimana nih masjid ini sebagai pusat ibadah, terutama sholat 5 waktu. Ya. Bagaimana kita masjid memobilisasi jamaah biar supaya jamaah itu sholat di masjid dan nggak bosan. Ya, setiap 5 waktu hadir. Nah itu. Yang kedua adalah masjid sebagai Baitul Quran, Baitul Ilmi, pusat dakwah dan pendidikan. Betul. Dan alhamdulillah kita juga ada kegiatan rutin bulanan, rutin mingguan, dan juga banyak hal-hal yang event-event yang kita lakukan. Ini termasuk daripada tadi yang doa selamat tadi, doa sahabat jagat, waziyadatan bil ilmi. Jadi ada tempat-tempat pendidikan, ada majelis taklim, pengajian-pengajiannya ini luar biasa. Tadi implementasi doa sapu jagat ini sudah ada. Tadi ya waziyadatan bil ilmi. Nah, wa barakatan bil rizki. Ini masuk kepada ini nih. Ini kan salah satu produk daripada MMT, Mahabbatul Mukminin T. Jadi wa barakatan bil rizki, keberkahan dalam rizki. Ini pemberdayaan ekonomi umat. Begitu Ustaz Iqbal. Itu ya. Fungsi masjid yang ketiga. Ya, fungsi masjid yang ketiga adalah masjid sebagai Baitul Muamalah, mandirian ekonomi. Iya, betul. Jadi bagaimana umat Islam masjid biar punya izah di bawah. Kita harus kuat ekonominya. Alhamdulillah masjid punya produk UMKM ya, dan sebagainya. Betul. Terus berkembang. Yang terakhir ini adalah masjid sebagai Baitul Mal, pusat kepedulian. Kalau kita lihat fungsi masjid itu fungsi secara vertikal dari aqimis shalah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa iqamas shalah wa itaiz zakat. Fungsi vertikal ya tadi yang tadi kita sebutkan, dan fungsi horizontalnya itu adalah kepedulian. Dan alhamdulillah di Masjid Jami Mahabbatul ini banyak sekali program-program yang sifatnya kepedulian. Ada gudang sembako masjid yang alhamdulillah telah banyak memberikan solusi kebutuhan pangan bagi para asnaf-asnaf yang kita kategorikan untuk menerima donasi dari gudang sembako masjid ini. Juga ada program namanya minyak jelantah, baju bekas layak pakai. Juga untuk program anak-anak ada namanya program geser, gerakan sedekah recehan. Bagaimana kita melatih anak-anak kita, anak Hamas ini, anak himpunan masjid ini, mereka punya jiwa mental kaya dari sekarang, mental untuk memberi, mental kepedulian. Dan ini termasuk daripada warahmatan indal maut. Jadi memberi rahmat
ketika sebelum menghadapi kematian, masjid ini peduli sosial. Betul. Jadi warahmatan indal wajib peduli sosial. Jadi tadi gudang sembako itu nanti diberikan kepada orang-orang yang sudah jompo, orang-orang yang sakit, betul Ustaz? Seperti itu. Itu udah cakep ini, fungsinya luar biasa. Yang terakhir Ustaz nih, kita akhiri dia bincang-bincang kita. Kita punya konsep besar yang namanya masjid adalah masjid. Konsep besar ini nanti akan kita tuangkan, kita terus membangun komunikasi di antara DKM. Jadi konsep masjid adalah masjid ini, bagaimana masjid ini saling terkoneksi di antara satu masjid dengan masjid lainnya. Bahkan bukan hanya masjid, lembaga-lembaga lain seperti pesantren, majelis taklim. Jadi peran masjid kita perluas, bukan hanya masjid, tapi juga masjid membantu membantu pesantren, masjid juga membantu majelis taklim. Disitulah kita bersinergi, disitulah kita berkolaborasi. Bukan hanya sifatnya fisik program-program yang berbau fisik, apapun menjadi kebutuhan masjid, kita bisa saling bersinergi, membantu sehingga kesulitan masjid lain bisa dibantu dengan masjid lain. Terus yang kedua, non fisik, artinya program. Masjid-masjid yang mungkin dalam tanda kutip programnya belum banyak berjalan, kita bisa memberikan contoh-contoh program-program yang bisa diterapkan di masjid masing-masing. Seperti itu. Banyak program yang kita sudah sinergikan di Mahabatul Umin ini, program Juleha, program nabung kurban insyaallah, lalu program simulasi umroh, dan juga banyak-banyak program yang intinya bagaimana masyarakat itu merasakan manfaatnya dulu. Ketika masyarakat telah merasakan manfaat dari kehadiran masjid, maka masyarakat pun akan berlomba-lomba membantu masjid. Jadi masjid yang makmur adalah masjid yang banyak berkhidmah untuk jamaah, untuk rakyat, untuk umat. Masya Allah. Ini masih masuk dari kategori doa sapu jagat. Wa maghfiratan ba'dal maut, mengingatkan nanti setelah kita mati. Tadi banyak berbuat kebaikan. Masjid-masjid banyak berbuat kebaikan, banyak diingatkan lewat ini. Masya Allah, luar biasa ini. Ustaz Iqbal, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Mantap, luar biasa. Sahabat penyuluh di mana saya berada, mungkin sebagai kata motivasi barangkali ya, buat teman-teman nih, buat teman-teman pengurus masjid lah di mana saja berada, supaya bisa menambah kemaslahatan ya jamaahnya. Beliau adalah salah satu ketua yang energi, yang luar biasa. Gagasan. Sehat selalu. Saat ini sebagai penyuluh nih ya, lagi tentu kiprah di masyarakat tentunya sudah banyak memberikan penyuluhan-penyuluhan penerangan-penerangan terkait keagamaan dan sebagainya gitu ya. Mungkin sebagai kata penutup gitu ya, untuk jamaah sekalian dan juga untuk para pengurus ya, kiranya apa nih resepnya untuk kita semua? Resepnya simple aja. Kita jangan pernah pengen menjadi yang terbaik, tapi selalulah berbuat baik. Sekecil apapun kebaikan itu, lakukan. Jadi konsepnya jangan pernah berpikir menjadi yang terbaik, tapi perbanyaklah berbuat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, lakukan. Itu Tuhan Guru. Kalau Bang Haji, motivasinya buat kita semua. Jadikan amanah ini adalah peluang untuk kita mengupgrade diri, ya, perluas network dan lain sebagainya. Kerjalah dengan tulus. Insya Allah semua jadi mulus. Masya Allah. Kalau kita ingin menjadi, bukan tanpa fulus tuh. Kalau kita ingin menjadi hamba yang berkelas, bekerjalah dengan ikhlas. Masya Allah, luar biasa, mantap. Ulang lagi tadi. Kalau kita ingin menjadi hamba yang berkelas dan menjadi hamba yang prioritas, bekerjalah dengan ikhlas. Luar biasa. Penyuluh, ya ini bisa dicatat ya, kata-kata bijak, kata-kata motivasi buat kita semua. Ya mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan mungkin nanti sampai ketemu di bincang-bincang yang berikutnya, mungkin yang bahasan lebih dalam lagi dan mungkin lebih pada aplikatifnya detailnya. Makasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.